Tapi begitu orang masuk alam kematian, nggak ada waktu. Karena itu satu waktu namanya waktu eternal, waktu kekal. Waktu kekal itu nggak ada tiga, nggak ada sekarang, nggak ada nanti, nggak ada lampau. Jadi begitu selesai, gitu, pokoknya gitu aja udah. Bagaimana membayangkan hidup tanpa waktu agak sulit membayangkan, karena kita manusia hidup pakai waktu. Nah, setelah kematian nggak pakai waktu, kita menjadi seperti malaikat atau seperti setan-setan, karena setan hidup tanpa waktu, sudah. Itulah kenapa setan nggak bisa bertobat. Ini spoiler untuk yang tema kedua. Setan nggak bisa bertobat karena mereka hidup di dalam keadaan tanpa waktu. Maka tenang saja, Romo Sadana itu nggak mungkin didatangi setan yang bertobat, nggak ada. Nggak ada. Tok tok tok. Permisi Romo. Siapa itu? Setan Romo. Mengapain? Pengakuan dosa Romo. Nggak ada, nggak ada. Setan nggak bisa pengakuan dosa bahkan, karena mereka hidup tanpa waktu. Berbeda dengan kita. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan kejahatan itu kalah sama setan sebenarnya. Komitmen manusia itu kecil dan cemen, saudara. Setan itu makhluk paling berkomitmen di dunia. Karena radikal loh. Kalau mereka melakukan kejahatan nggak nanggung-nanggung, betul-betul. Nah, kamu ini kalau jahat cuma nanggung, tahu nggak? Kenapa kalau mau jahat sekalian aja gitu loh. Kalau nggak mau sekalian ya jangan jahat. Ya bagus kan? Begitu. Bagus kan? Bagus. Kalau mau jahat nggak sekalian aja, kenapa? Tapi kalau nggak mau jahat ya jangan jahat. Jadi banyak orang itu manusia itu sebenarnya kalah komitmennya dibandingkan setan. Romo itu juga kalah komitmen sama setan, sama. Romo Bayu sama juga gitu ya. Romo Bayu kan Romo juga ya, sama Romo Sedana Romo, tapi Romo Sedana jauh lebih suci daripada saya. Buktinya apa? Tebalnya rambut. Nah, itu buktinya. Nah, kita kembali ke sini ya. Landasan bagi kematian sebagai batas akhir. Mari kita baca sama-sama dari 1013 sama-sama. Kematian adalah titik akhir peziarahan manusia di dunia. Dengan demikian, ayat sucinya di mana? Ibrani 9:27, sama-sama kita baca. Manusia ditetapkan untuk satu kali dan diakhiri. Jadi reinkarnasi tidak ada. Ini tentu tidak untuk mengatakan ajaran lain salah, tidak. Lo Hindu percaya kira terserah agama Hindu, terserah agama Buddha. Tapi kalau ada orang Katolik mengatakan saya Katolik, tapi saya percaya reinkarnasi, kamu berada di jalan yang salah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini bukan untuk menghakimi orang lain loh ya. Jangan terus nanti ketemu orang Hindu, beli. Wah, dibaca kamu. Boleh, itu bukan begitu. Tapi ayat ini adalah untuk kita. Jadi kalau Anda misalnya orang Katolik dan Anda percaya ada reinkarnasi, Anda berada di wilayah yang mulai salah. Kenapa? KGK 1013 dengan sangat jelas mengatakan ini. Yuk sama-sama kita baca. Sesudah kematian. Jadi bahkan ayat ini dalam KGK begitu jelas, dan penolakan gereja terhadap reinkarnasi begitu jelas dalam KGK 1013. Maka manusia itu sekali hidup, sekali mati, lalu diadili, namanya penghakiman. Seperti apa penghakiman itu? Nah, ini bagian penting juga. Sebelum penghakiman kita belajar hal-hal yang praktis. Apakah ada arwah gentayangan? Jawabannya tidak. Anda sudah mulai pintar. Kenapa begitu? Kembali ke sini. Ya, detik pada saat meninggal langsung diadili. Nah, pengadilan pertama atau pertanyaan yang lain, apakah roh orang mati masih beredar di sekitar rumah sampai 40 hari? Jawabannya, kenapa begitu? Nah, di sini jawabannya. Lalu kalau seandainya dalam kenyataannya nanti Anda mengalami, umpamanya setelah orang meninggal, misalnya engkongmu meninggal terus ditambaki betul, itu pasti roh jahat. Gitu, ilmunya begitu. Jadi bukan engkongmu, lo wajahnya engkong kamu persis ngomong begitu. Ya iya, tapi engkong sudah nggak di situ. Engkong di mana? Ya entah di surga, entah di neraka, entah di surga, transit tadi. Jadi yang muncul pasti bukan orang yang meninggal. Yang muncul pasti adalah roh lain yang menyerupai atau menyamar sebagai orang yang
Di bagian ini orang Katolik, terutama mohon maaf dari kultur kita sekitar Jogja, Jawa Tengah apa begini-begini ini agak maaf payah dalam hal ini dan menjadi korban penipuan dari kuasa-kuasa jahat. Jadi hati-hati kalau ada seperti ini. Hati-hati dalam arti apa? Ilmunya bagaimana? Kalau itu muncul berarti bukan yang meninggal. Itu nomor 1. Nomor 2, berarti siapa? Setan yang menyamar.